Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Gurnada Jaya Nagriku, di channel kita di Ruang Diskusi Energi, Frekuensi, dan Vibrasi. Kita membahas masalah keseharian kita ditinjau dari sudut pandang energi, frekuensi, dan vibrasi. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang kaya itu masalah passion. Anda tentu ingat kan, ada tokoh Mail dalam serial Ipin Upin? Iya benar, Mail yang digambarkan sebagai seseorang yang di otaknya isinya duit melulu ya. Jadi setiap ada peluang selalu ia usahakan dikonversi menjadi duit. 2 seringgit. Nah, begitulah ikon Mail kan. Ya, teman-teman tentu ingat ya. Nah, semua peluang di tangannya menjadi uang. Pikirannya begitu kreatif karena booster imajinasi tentang uang itu. Jadi kalau Anda tiap hari memikirkan uang, maka Anda akan kreatif dengan sendirinya menghasilkan uang. Jadi uang sebenarnya hanya masalah fokus, masalah passion. Itu sebabnya pasangan masalah uang atau kekayaan itu di kitab suci ya, ini di kitab suci ya. Ini pasangan masalah uang atau kekayaan ini di kitab suci adalah kaya dan cukup, bukan kaya dan miskin. Ini sebagaimana firman Allah di surah An-Najm ayat 48 yang artinya, dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Nah, teman-teman, mengacu sepihak pada ayat tersebut, harusnya kan tidak ada kemiskinan. Jadi rezeki Tuhan itu cukup bagi semua orang, dan kemiskinan muncul karena salah manusia itu sendiri yang disebabkan oleh kemalasan, kebijakan perekonomian negara yang salah, ataupun secara individu orang tersebut memelihara mental miskin dan level kesadaran yang rendah. Saya punya cerita, paman jauh saya yang sudah almarhum adalah seorang paranormal. Beliau tahu kalau mau kaya harusnya beliau jualan jamu, namun itu tidak dilakukan. Beliau lebih memilih jadi seorang guru sambil menolong orang lain melalui kemampuannya tersebut. Ketika suatu kali saya bertanya, mengapa nggak jualan jamu aja paman, kata saya kan. Beliau tersenyum. Lalu beliau menjawab, sepertinya lebih nyaman begini. Belakangan setelah dewasa saya baru paham, itulah passion beliau. Cukup dan bahagia, bukan kaya namun kurang bahagia. Ya, cukup dan bahagia, bukan kaya namun kurang bahagia. Nah teman-teman, masalah passion tentu saja adalah given ya, gak bisa dipaksa-paksa. Saya misalnya gak bisa maksa Anda untuk menyukai pekerjaan saya, sebagaimana Anda juga tidak bisa memaksa saya menyukai pekerjaan Anda kan. Nah jadi passion ini seperti cinta, kita gak tahu bakal cinta pada siapa kelak setelah dewasa. Datang tiba-tiba dengan sendirinya. Dan inilah salah satu cara Tuhan untuk membuat disparitas ekonomi. Ada yang berlebihan, ada yang berkecukupan. Misal begini, saya walaupun suka uang, namun dalam otak saya tidak seperti Mail di mana selalu bisa membuat peluang menjadi uang kan. Dalam otak saya adalah bagaimana mampu menyelesaikan tugas yang diberikan pada saya dengan baik dan memuaskan, atau bagaimana bisa berbagi pengetahuan dan pemahaman. Dengan jalan itulah uang datang pada saya. Tentu saja dengan orang seperti Mail yang setiap saat bisa memiliki ide menghasilkan uang, jumlah uang yang datang pada saya akan berbeda dengan Mail. Bagi saya cukup, bagi Mail lebih. Namun ketika saya dipaksa berpikir seperti Mail, yang terjadi adalah saya buntu. Kalaupun bisa dan menghasilkan uang seperti Mail, saya tidak happy. Kalau dalam skala kesadaran, pemaksaan seperti ini adalah sebuah proses ketidaksadaran menerima peran. Nah, passion sebenarnya adalah clue dari peran kita yang diturunkan di dunia ini. Jadi, bagaimana kalau dibalik? Bisakah Mail memerankan peran saya? Ya, bisa jadi bisa jadi juga tidak. Namun yang jelas itu bertentangan dengan passionnya. Dia akan menjadi orang yang unhappy. Unhappiness people will lead to ungrateful people. Yang tidak bahagia cenderung tidak bersyukur. Jadi orang yang tidak bahagia cenderung tidak bersyukur. Unhappy people will lead to ungrateful people. Jadi orang yang tidak bahagia akan cenderung pada
ketidakbersyukuran. Padahal kita selalu diingatkan bahwa kalau kita tidak bersyukur maka siksanya amat pedih. Ya nggak usah mikir jauh-jauh deh ya, nggak usah mikir siksa neraka begitu. Anda tidak happy saja itu kan sudah sebuah siksaan kan, benar kan ya teman-teman ya. Nah, jadi kita mengerti bahwa disparitas kekayaan adalah sebuah mekanisme yang dibuat Tuhan untuk menjalankan semesta. Kalau Anda tidak berlebihan, harusnya Anda berkecukupan, benar sekali. Karena di ayatnya tadi pasangannya kekayaan adalah kecukupan. Kalau Anda sekarang tidak berkecukupan, mulailah bertanya pada diri sendiri, apa yang salah dengan saya? Lalu bagaimana kalau semua orang pingin kaya? Ya sadari saja bahwa ada yang dilebihkan dan ada yang dicukupkan. Karena inti sebenarnya bukan di situ. Inti sebenarnya adalah bagaimana Anda menyadari dan mensyukuri peran Anda agar Anda duduk di antara dua pilihan Tuhan. Apa itu pilihannya? Bagi Anda dilebihkan atau bagi Anda dicukupkan. Itu saja. Sadari, terima, dan syukuri. Akhiran Nabi pernah berpesan, kaya adalah hati yang merasa cukup. Ini adalah hadis dari riwayat Bukhari. Baik teman-teman, saya rasa materi untuk kali ini sudah cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan juga buat saya tentunya, karena apapun yang saya sampaikan, yang saya ceritakan, ini umumnya adalah usulan dari teman-teman juga. Terima kasih sudah mendengarkan saya, sudah membersamai saya hingga detik ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan materi-materi yang jauh lebih baik dan lebih bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.